Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di acara Genbi Madura dan saya akan menanyakan perihal seberapa penting sih organisasi Percana Genbi. Jangan lupa ditonton. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin kakaknya bisa perkenalan dulu. Oke, jadi saya Ika Cahyadi Bida, biasa dipanggil Ica dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Baik, nama saya Muhammad Romdi, biasa dipanggil Romdi. Kalau prodi saya Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Nama saya Dia dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmaniyah, saya Prodi dari Akuntansi Syariah. Perkenalkan, nama aku Nanda, Prodi Ekonomi Syariah, semester 8. Perkenalkan, nama saya Aryan Pembahtiar dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Kakak ini kan sebagai mahasiswa tergolong mahasiswa yang suka organisasi gak? Terbilang suka? Tentu dong, suka banget buat organisasi. Suka sih gitu. Alhamdulillah, suka banget. Kalau saya sendiri anak yang suka banget sama organisasi. Kalau suka enggaknya sih itu relatif ya, itu tergantung bagaimana organisasi itu sendiri. Untuk komunitas game ini saya bisa katakan suka karena alasan tersendiri seperti beda dari yang lain, tidak mengambil benefit atau propernya itu jelas. Kan ada di yang kampus, organisasi kampus itu mereka hanya cuma cari nama, mungkin bisa dikatakan itu, karena saya tahu sendiri mungkin dalam setahun satu periode itu pernah hanya itu aja atau bahkan tidak berjalan begitu. Kalau boleh tahu ada berapa organisasi sih yang kakak ikuti? Jadi kalau di internal itu ada EPS, FPM, Legal Sastra, Duta Bahasa. Nah, kalau yang eksternal itu Kalau organisasi di internal itu ada HMPS, ada UKMPI Riset, ada juga dulu sempat aktif di LPM tapi sekarang sudah tidak. Kalau di eksternal itu banyak seperti KMII, ada juga simposium dan juga beberapa komunitas lainnya. Ya ada, salah satunya itu LPM terus Genbi sendiri. kalau di perkuliahan saya lebih aktif ke organisasi di fakultas, yaitu ada UKKM Media Madura. Kalau di eksternal kampus itu juga saya banyak mengikuti organisasi, yaitu ada UNU, ada juga banyak yang lainnya. Kalau sejauh ini ada yang pertama itu pasti Genbi ya, terus ada UKKFM PB, Formes, dan juga organisasi di eksternal juga. Menurut kakak, penting gak sih organisasi bagi mahasiswa? Dalam pandangan saya, berorganisasi itu menjadi sesuatu yang terbilang penting bagi mahasiswa, karena jika diibaratkan dengan peperangan misalnya, nah di dalam kelas itu kita sedang menyiapkan bekal untuk berperang, nah barulah menghadapi realita nyata itu kita dihadapi di lingkungan nyata juga, salah satunya ya di kelas. Kalau berorganisasi bagi saya sendiri, dalam perspektif mahasiswa ya, tentunya sangat penting sekali, sangat urgent. Karena kenapa organisasi itu hard skill dan soft skill kita itu ditempati itu. Karena kenapa ruang-ruang kelas itu hanya mengisi bagaimana kita mengasah wawasan, menambah pengetahuan dan sebagainya. Selebihnya hard skill dan juga upgrading diri kita itu semuanya itu didapatkan dalam organisasi. Bagaimana itu? Menurut saya itu sangat penting ya, karena kenapa itu di organisasi itu banyak pelajaran yang belum kita dapatkan di kelas gitu. Misalnya kayak bertemu langsung dengan masyarakat atau turun langsung ke lapangan, terus juga di organisasi itu bisa menambah relasi kita. Kalau di kelas kan hanya dengan teman kelas gitu. Nah kalau di organisasi itu kita lebih luas untuk mengambil banyak pengetahuan. Kalau bagi mahasiswa sendiri, yang saya rasakan kali ini emang penting banget organisasi, karena ada beberapa temen ya yang pas akhir-akhir ini, karena saya sudah semester 6, itu ada beberapa yang via kamu kok bisa sih public speakingnya gini-gini, itu karena berangkat dari organisasi kan tahunya. Nah dia itu sampai ngomong, iya aku agak gimana ya, kurang gitulah, kurang merasakan ilmunya komunikasi karena cuman di kelas doang, ya kuliah pulang gitu, karena gitu katanya. Jadi kasta gitu punya nggak ikut organisasi di awal-awal, dan sekarang dia sudah disibukkan dengan tugas-tugas akhir apa segala macam yang butuh komunikasi, karena
ilmu komunikasi itu memang sangat penting, dan itu salah satunya kita dapat dari organisasi gitu. Penting banget tentunya ya, karena di masa yang sekarang ini mahasiswa itu merupakan tempat ya untuk teman-teman berproses meningkatkan hard skill dan soft skillnya juga, karena di organisasi itu banyak banget yang bakalan kita dapatkan gitu. Selain mengembangkan hal itu juga, kita juga bisa terjun langsung ke masyarakat dan bisa mengenal dunia pekerjaan melalui organisasi. Setidaknya kita sudah punya basic di organisasi, bagaimana kita manajemen waktu, juga manajemen kegiatannya kita ya, dan juga belajar tentang kepemimpinan lah gitu. Nah, ini kembali lagi penting enggaknya itu tergantung diri sendiri. Nah, semisal saya join organisasi, itu apa yang saya bisa berikan kepada organisasi tersebut dan apa yang organisasi tersebut bisa berikan kepada saya. Contohnya kemampuan public speaking, manajemen waktu, atau pelatihan skill, mengasah soft skill itu bisa kita latih di organisasi tersebut apa enggak. Percuma kalau kita masuk, kita pasif di situ, enggak dapat apa-apa, cuma cari namanya saja. Oke, melihat fenomena sekarang ya Kak, banyak sekali mahasiswa khususnya di UIN Madura sendiri itu mengalami penurunan terhadap minat organisasi. Bagaimana pandangan Kak Ica terkait fenomena tersebut? Penurunan mahasiswa terhadap organisasi, minat terhadap organisasi itu saya rasa pertama disebabkan karena ketidakmampuan figur-figur yang aktif di organisasi itu untuk menjadi daya tarik atau nilai tawar terhadap mahasiswa baru. Kan yang kita dapati justru aktivis ini berlindung di balik kata aktivisnya dan menyepelekan akademisinya. Jadi mereka seolah terlalu berbangga diri dengan pakaian organisasinya sampai lupa bahwa mereka juga memiliki kewajiban untuk belajar di dalam kelas, di ruang perkuliahan. Nah, contohnya juga mereka kadang tidak mengerjakan tugas, bolos, atau bahkan molor wisuda atau lulus dengan alasan organisasi. Yang perlu kita tahu bahwa pertama kita mengikuti organisasi itu karena kita kuliah lalu organisasi dulu. Itulah yang kemudian menyebabkan salah satunya dalam pandangan saya maba itu kebingungan apa yang harus dicontoh dengan rating model begitu. Terima kasih ya Kak Ica atas waktunya. Sama-sama. Sebetulnya ada dua faktor sih kenapa ada penurunan minat dari mahasiswa itu sendiri. Yang pertama adalah faktor internal dari organisasi itu sendiri. Dan yang kedua adalah faktor internal dari si mahasiswa itu sendiri. Pertama, kenapa organisasi itu jarang sekali diminati? Karena akhir-akhir ini itu apa yang ditawarkan oleh organisasi itu sangat monoton. Dalam artian beberapa proker ataupun program kerja yang ada di organisasi itu bersifat turunan. Dalam artian tidak ada hal baru, sehingga teman-teman mahasiswa yang memiliki open minded tentunya tidak ingin hanya stagnan di situ-situ saja. Makanya organisasi itu perlu membenahi diri, baik dari program kerja ataupun dari segi kepengurusannya. Dan juga kenapa semisal mahasiswa itu kok kurang minat terhadap organisasi. Pertama, ada miskomunikasi antara mahasiswa itu sendiri terhadap apa yang ditawarkan oleh organisasi itu. Berarti kalau ada banyak teman-teman saya itu tidak mau masuk ke organisasi karena tidak tahu apa yang ditawarkan oleh organisasi itu. Sehingga kalau semisal keduanya itu saling bersinergi, tentunya semangat ataupun gairah berorganisasi si mahasiswa itu dan juga organisasi itu sendiri itu akan memiliki titik temu seperti itu. Nah mungkin kalau menurut saya sendiri ya kurangnya peminat di organisasi itu mungkin karena gambaran atau orang-orang yang sebelumnya itu ada di organisasi itu belum menampakkan dirinya gitu, jadi mereka tidak tertarik untuk masuk gitu. Jadi mungkin alangkah baiknya untuk senior-senior yang sudah ikut organisasi banyak itu bisa menampakkan bahwa dirinya banyak mendapatkan pengetahuan dari organisasi agar adik-adiknya itu nanti bisa atau tertarik gitu ikut organisasi. Mungkin hanya itu deh. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Ya, terima kasih juga. Sebenarnya kalau minat berorganisasi itu harus ditumbuhkan sejak sebelum kuliah, itu harus ada. Karena kita itu, saya yakini sendiri, organisasi dan kuliah itu harus seimbang. Jadi kita tidak boleh berpihak sama akademik, itu memang harus menjadi tujuan utama. Tapi organisasi itu juga penting. Selain dari relasi, ilmu-ilmu yang kita tidak dapatkan di kelas itu pasti kita dapatkan di organisasi. Dan juga poin plusnya jika kita ikut organisasi lebih banyak
karena kita ketika lulus kuliah itu tidak hanya butuh skill saja tapi juga soft skill yang mana itu sangat penting bagi mahasiswa sendiri. Itu saja. Oke, Kak Fia, terima kasih atas Iya, waktunya. sama-sama. Iya, benar banget. Di masa sekarang anak-anak mahasiswa khususnya itu sudah kurang minat terhadap organisasi. Kalau dilihat dari beberapa penyebabnya, mungkin karena di organisasi-organisasi tersebut itu masih melanggengkan kegiatan-kegiatan yang masih tidak up to date. Sedangkan pada zaman sekarang kita ini harus dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, update juga dan berkreasi sesuai dengan masanya gitu. Jadi tidak monoton harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang sebelumnya, sehingga pandangan teman-teman mahasiswa sekarang itu ya buat apa ikut organisasi, toh gitu-gitu aja, toh kita tidak diberikan kebebasan untuk menyampaikan pengembangan diri kita, mengeksplor diri kita kayak gitu. Jadi anak-anak sekarang khususnya di IAIN itu kalau saya lihat mereka sudah kurang minat ya tentang organisasi, karena melihat pendaftarnya aja itu sampai organisasinya yang mencari betul yang bakalan daftar gitu, bukan kayak dulu-dulunya gitu, sampai kekurangan pendaftar, kekurangan kepengurusan gitu. Ya mereka melihat yang sekarang sudah banyak seperti volunteer, magang-magang yang bersertifikat, jadi mereka lebih memilih itu gitu, karena nyata gitu apa yang mereka dapatkan seperti magang itu dapat sertifikat dan itu bisa digunakan apply pekerjaan nanti kayak gitu. Mungkin saran saya ya untuk di organisasi kampus ini lebih up to date lagi gitu, dan lingkungan organisasinya juga harus diperbaiki karena itu yang menjadi faktor utama bagaimana teman-teman mahasiswa itu bisa nyaman di organisasi tersebut. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Nanda. Ya, sama-sama, sukses selalu. Nah, perihal mahasiswa sekarang itu kurang minat terhadap organisasi, itu sebenarnya saya juga jadi concern karena beberapa tahun belakang ini kayak peluang kerja itu kan kalau dulu syarat CV itu harus ada organisasi. Nah, sekarang itu juga kayak ada kampus merdeka, ada banyak magang, intern. Nah, mahasiswa sekarang itu menganggapnya kayak gak apa-apa gak join organisasi atau asalkan pengalaman intern atau magangnya itu banyak, karena itu lebih dibutuhkan nanti di dunia kerja. Apalagi organisasi sekarang itu kayak pasif gitu, mereka hanya cari nama atau bisa dikatakan seperti itu, atau mereka organisasinya itu kebanyakan yang saya temui di kampus itu hanya cari jabatan. Jadi mereka kayak mau join organisasi gitu-gitu amat, mending mereka itu join intern atau magang yang benefit bagi mereka. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Sama-sama.